Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel YouTube Keswan Kesehatan Dunia Kesehatan Hewan dan Peternakan. Pada hari ini kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Kemudian dampak-dampak apa yang kemudian perlu diperhatikan berkaitan dengan hewan ini ruminansia dari sejak kecil atau usia pedet atau cempe sampai kemudian usia dewasa. Kita akan membahasnya berkaitan dengan sistem pencernaan ruminansia yang ada 4 lambung yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi pemberian pakan dan pertumbuhan dari sejak kecil sampai dewasa. Selamat datang di channel YouTube Keswan Dunia Keswan dan Peternakan.
Baik, pemirsa sekalian, berkaitan dengan hewan ruminansia, ini adalah hewan yang memiliki 4 buah lambung yang memainkan peran berbeda dalam setiap pencernaannya. 4 buah lambung ini kita sebut sebagai rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Abomasum ini kita sebut sebagai lambung asli. Contoh hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, domba. Begini sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Kita lihat di gambar pojok. Ini kondisi saat dewasa. Makanan masuk ke dalam rumen. Kemudian di sini terjadi fermentasi secara bakteriologi. Fermentasi bakteri. Kemudian terjadi remastikasi atau kembali ke dalam esofagus, dan nanti masuk kembali ke dalam retikulum. Dari retikulum akan masuk ke omasum dan terakhir abomasum. Kemudian dari abomasum masuk ke dalam usus. Jadi dari rumen, makanan masuk ke dalam rumen, kemudian dikeluarkan kembali untuk remastikasi, kemudian masuk ke dalam retikulum, masuk omasum, abomasum, dan sampai ke dalam usus. Perkembangan rumen pada saat fetus ini harus menjadi perhatian. Fetus, anak di dalam uterus atau rahim sapi atau domba. Pengertian dari fetus. Hewan ruminansia hanya memiliki lambung tunggal. Jadi fetus ini belum memiliki 4 lambung, namun hanya ada 1 lambung, seperti hewan mamalia lainnya. Nah, berbeda dengan saat dewasa yang kemudian saat itu berkembang kemudian memiliki 4 buah lambung. Selama dalam kandungan, glukosa, fruktosa, dan asam-asam amino dipergunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus. Sistem endokrin atau hormon, kemudian sistem ini mengekspresikan hormon untuk perkembangan normal berbagai jaringan termasuk lambung 4 pada ruminansia. Lanjut, ketika lahir, ini perkembangan rumen pada saat pedet atau cempe. Jadi ketika lahir, pedet maupun cempe memiliki rasa untuk menyusui dan mulai menghisap cairan amniotik atau susu. Cairan ini tergerak melalui reticular groove dari esofagus dan saluran omasal menuju omasum dan melewati rumen. Volume abomasum pada saat pedet atau cempe baru lahir kira-kira 70% dari keseluruhan volume lambung. Jadi cempe pedet itu ketika kemudian 4 lambung ini belum terbentuk sempurna, maka volume terbesar dalam lambung pedet atau cempe ini adalah abomasum, 70%. Pertumbuhan papila, perkembangan otot-otot rumen dan permukaan rumen belum terlihat jelas. Dinding rumen masih tipis, tampak transparan, dan volume rumen masih sedikit ketika pedet atau cempe baru lahir. Rumen, retikulum, omasum terus akan berkembang. Jadi di pedet atau cempe ini hanya yang sudah berkembang hanya abomasum atau lambung asli. Namun 3 lambung lainnya, rumen, retikulum, omasum terus berkembang sampai benar-benar berfungsi. Pada anak domba, tahap transisi dimulai pada umur 3 minggu. Jadi transisi pembentukan rumen, retikulum, omasum sampai sempurna itu mulai dari umur 3 minggu dan berakhir di umur 9 minggu atau kurang lebih sekitar 2 bulan lebih. Pada anak sapi atau pedet, fase ini mulai umur 5 minggu atau kurang lebih 1 bulan lebih dan berakhir di usia 12 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya domba, kambing ini masa sapih cempe sekitar 2 minggu, 2 bulan maksudnya. Kemudian untuk sapi, masa sapi kurang lebih sekitar 3 bulan.
karena ini berpengaruh terhadap nanti pola pakan dari pedet atau cempe. Ketika keberhasilan dari perkembangan rumen ini akan mengakibatkan keberhasilan perkembangan yang baik pada saat dewasa. Jadi ketika kemudian usia pedet atau cempe ini gagal dalam pemberian pakan, maka perkembangan pedet atau cempe pun dimungkinkan akan gagal karena berpengaruh terhadap perkembangan dari lambung ruminansia ini. Nah, kita bisa lihat beberapa gambar ini. Ini rumen dari pedet yang diberikan pakan susu saja, halus gitu. Kemudian ini rumen yang diberikan pakan susu air induk, maksudnya air susu induk, dan hai. Nah, agak terbentuk serat-serat jaringan. Kemudian ini pedet, rumen pedet yang diberikan susu dan biji-bijian. Perkembangannya sempurna. Gambar ini menunjukkan bahwasanya perkembangan rumen dari waktu ke waktu ketika pedet atau cempe diberi pakan berbagai campuran antara susu, konsentrat, dan rumput kering. Rumen yang sehat mempunyai warna yang gelap, lihat di pakan yang susu dan bijian, dan disebabkan oleh jumlah jaringan yang meningkat, pembuluh darah yang besar, serta papila dalam jumlah yang banyak dan terlihat jelas. Ini papilanya terlihat jelas karena pembuluh darah besar atau terjadi vaskularisasi, kemudian jaringan juga meningkat. Pemberian konsentrat erat kaitannya dengan perkembangan rumen dan karena secara normal bagian dalam rumen pedet tidak bisa dilihat. Maka pemberian konsentrat dapat digunakan untuk memperkirakan perkembangan rumen dan sebagai tolak ukur untuk menyapih pedet. Rumen dikatakan sudah berfungsi jika pedet sudah mampu dan efisien memanfaatkan pakan berupa biji-bijian ataupun untuk hijauan untuk memperoleh protein dan energi yang cukup untuk pertumbuhannya. Jadi ketika usia cempe, pedet itu jangan diberikan rumput-rumput dulu atau serat atau hai. Cukup pemberian susu dan biji-bijian. Nah, ini yang kemudian akan berfungsi terhadap perkembangan rumen. Perkembangan rumen yang baik akan berpengaruh dengan pertumbuhan yang baik pada hewan ruminansia. Nah, dari sini dapat diambil hipotesa bahwasanya perkembangan pedet atau cempe menuju dewasa terkadang ada yang kurang baik. Maka ada yang kadang pedet yang kecil, cempe yang kecil, walaupun sudah mendapat susu induk yang baik. Hal ini dapat disebabkan karena perkembangan rumennya kurang baik akibat pola pakan yang salah seperti pemberian hai atau serat pada masa pedet sebelum usia 12 pekan atau 12 minggu. Jadi pedet cempe yang kemudian masih sejak kecil sudah diberikan rumput, maka perkembangan rumennya tidak baik dan itu akan berpengaruh terhadap perkembangannya ketika dia dewasa. Kesempurnaan rumen ini terlihat dari tonjolan halus yang disebut dengan papila. Kemudian ini referensi kami berkaitan dengan bahan ajar ruminologi I Gustilana Oka Cakra dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel YouTube Dunia Kesehatan Hewan dan Peternakan.